Oke, balik lagi bersama saya Rapco Tarigan di Cogan Stock, channel yang dapat memberikan inspirasi tanpa harus berpikir keras. Semoga itu jadi tagline karena dari kemarin saya masih bingung mencari tagline. Oke, hari ini saya pengen ngevlog sendiri. Ada beberapa orang yang bertanya, teman saya bertanya bahwa ada 4 orang, dia tanya begini, Rapco bagaimana anak muda zaman sekarang yang katanya revolusi industri 4.0 dapat berkontribusi lalu kemudian dapat berkarya dalam era digital yang dunia berkembang seperti ini. Saya ragu untuk menjawab secara pasti, tapi mungkin saya bisa membagikan sedikit apa yang saya punya, apa yang saya pernah alami seperti itu, tentang bagaimana kemudian anak muda, pasti anak muda diawali dengan dunia kuliah, lalu kemudian masuk ke dalam dunia kerja seperti itu. Bagaimana kehidupan anak muda di dunia kuliah, itu penting untuk kita bahas pertama kali. Karena seringkali kita lupa anak muda itu, anak kuliah itu sering terpenjara dengan tembok-tembok kampus. Hanya kuliah perpus pulang, sehingga mungkin eksplorasi masih minim terjadi kalau metodenya atau cara berpikirnya seperti itu. Yang pertama yang ingin saya bagikan adalah sebetulnya pasti pertama kalau kita mau melangkah melakukan sesuatu, kita butuh hikmat. Dan hikmat itu datangnya dari Tuhan, dan kita meminta apa yang baik, kita meminta Tuhan kasih jalan apa yang kita lakukan ini dapat berhasil, dan kita dapat melakukan itu dengan tulus, sehingga saya percaya bahwa sebetulnya apa yang kita lakukan itu dapat menjadi berkat buat orang lain, atau dapat berguna, dapat punya arti bagi orang lain dan diri kita sendiri pastinya. Seperti itu. Sehingga banyak anak muda yang ataupun anak kuliah yang merasa bahwa ya tuntunan Tuhan nggak penting, tapi menurut saya itu penting karena bagaimanapun Tuhan yang kasih jalan, Tuhan yang buka jalan seperti itu. Ada peristiwa di mana saya tidak bisa menyangka bahwa saya bisa kenal sama teman saya ataupun senior yang bekerja di pemerintahan, tapi saya percaya bahwa apa yang saya pikirkan itu tidak cukup menggambarkan ke apa ya, ketidakterbatasan Tuhan. Artinya Tuhan itu tidak terbatas dalam melakukan sesuatu. Dia bisa memperkenalkan saya dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang punya jabatan di pemerintahan, sehingga kemampuan saya berkembang seperti itu. Itu yang mau saya bagikan pertama tentang bagaimana kita believe, percaya bahwa trust in God itu penting sekali. Lalu yang kedua, bicara soal kehidupan mahasiswa ini menarik. Selama 4 tahun tuh mahasiswa tuh kayak dia malu. Kenapa saya bilang malu? Malu untuk menjalin relasi dengan orang sekitar, ataupun malu menjalin relasi dengan organisasi di luar kampus seperti itu. Itu terbukti ketika saya masuk gerakan mahasiswa Kristen Indonesia, banyak orang yang mengatakan ngapain masuk GMKI kan organisasinya begini begitu. Ya sebetulnya tergantung diri kita, motivasi kita untuk masuk sebuah gerakan ataupun organisasi itu apa gitu. Dan ketika kita masuk dalam sebuah konsep saya pengen dapat jabatan, ya saya percaya itu tidak akan bekerja seperti itu. Makanya ketika saya memutuskan untuk masuk ke organisasi di luar kampus, saya hanya berpikir saya ingin mengembangkan potensi yang ada di dalam diri saya, sehingga saya punya banyak teman berdiskusi, teman sharing,
teman, berbagi pandangan, berbagi ilmu, dan itu sangat berguna buat kita sebagai mahasiswa seperti itu. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kelak 5-10 tahun lagi teman-teman kita yang di organisasi luar kampus ini, karena kita punya relasi 5-10 tahun lagi, teman-teman kita akan menjadi orang hebat dan kita dibantu oleh mereka seperti itu. Misal kayak saya jualan durian seperti itu. Saya punya relasi yang lumayan, dalam arti lumayan ya punya relasi yang banyak seperti itu. Lalu kemudian saya tawarkan durian saya sama teman-teman saya di pemerintahan, sama teman-teman saya di gereja, teman-teman di organisasi, sehingga itu perputarannya cepat sekali terjual seperti itu. Sehingga penting bagi kita kalau kita punya relasi, kita mau menjual produk misalnya, atau kuliah sambil kerja atau kuliah sambil bisnis mau jual produk, itu akan lebih mudah, lebih gampang seperti itu. Ya, dan itu udah saya rasakan ketika saya jualan durian, tapi sayang durian saya akhirnya harus terhenti karena pandemi COVID-19 seperti itu. Lalu kemudian mahasiswa ini kadang idealis, ya, tapi saya mau tambahkan sedikit idealis boleh, tapi kita juga harus bikin plan list, rencana mendaftarkan rencana-rencana setelah kita lulus seperti itu. Misalnya saya sebagai orang teologi, saya dulu sudah mulai semester 5 itu sudah mulai ngelis setelah lulus saya mau jadi apa. Bukan semester 5, semester 4 bahkan. Saya udah mulai ngelis semester. Saya ada 6 plan ketika itu. Saya pertama ngelis plan list saya, pertama jadi pendeta. Lalu kemudian dalam hati bertanya, kalau seandainya ini tidak jadi pendeta, kalau seandainya saya tidak jadi pendeta, kalau saya tidak jadi pendeta, plan kedua saya apa? Itu penting. Lalu kemudian saya buatlah plan kedua saya guru agama seperti itu. Plan kedua saya guru agama. Lalu kemudian saya bertanya lagi, kalau seandainya ini tidak jadi, seandainya saya tidak jadi guru agama, maka plan saya selanjutnya apa? Itu penting. Sehingga saya masuk ke plan ketiga. Plan ketiga itu saya masuk berpikir, saya pengen jadi aparatur sipil negara atau PNS ASN. Seperti itu. ASN di Kemenak. Tapi saya berpikir bahwa seandainya saya tidak dapat seperti itu, kalau tidak dapat, saya pikir saya harus bikin plan list keempat. Plan list keempat itu saya buat, saya pengen jadi penulis berita ataupun content writer gitu. Lalu kemudian ketika saya plan list, ini kayaknya tidak sesuai dengan jurusan saya, tapi saya minat gitu loh. Saya minat nulis. Akhirnya saya nulis. Untuk mencapai plan keempat kayaknya harus deh untuk cari relasi di luar. Akhirnya saya mulai coba ngelis. Saya pengen daftar di volunteer Kompas kalau bisa. Lalu kemudian masuk ke plan list kelima. Saya berpikir kayaknya enak nih jadi event organizer kayak influencer gitu, karena nge-manage event kalau jadi koordinatornya lumayan tuh, bisa sebulan 4-5 event. Kalau kita jadi koordinatornya kan bisa bisa dapat uang yang lumayan besar juga seperti itu, event organizer kayak gitu, kayak event acara gitu. Akhirnya ketika itu saya plan, kalau untuk mencapai ini, saya rasanya pengen deh coba terjun ke dalam dunia volunteer event organizer. Tapi saya belum tahu ketika itu
listnya seperti apa. Kemudian ada teman saya yang kemudian menawarkan, coy ini ada event Indonesian Science Expo, dan tapi untuk jadi volunteer dibayarnya sedikit, 150.000 per 3 hari. Dalam hati saya berpikir, nggak apa-apa, ini pengalaman pertama. Dari situ baru kemudian saya dapat relasi. Dari situ saya kemudian pengalaman pertama itu saya jadikan batu pijakan untuk saya dapat relasi seperti itu. Sehingga ketika di plan kelima, saya banyak menghabiskan waktu di event organizer. Banyak teman-teman saya yang kenal. Lalu yang keenam, saya jadi pengen konten creator YouTube seperti itu, karena jurusan saya keagamaan. Jadi saya pikir kayaknya kayak bikin semacam discussing gitu. Saya udah mendiskus juga, saya suka baca juga, jadi kayak discuss seperti itu. Bikin kayak ibaratnya termotivasi sama Deddy Corbuzier, ataupun ketika itu masih Raditya Dika bikin podcast seperti itu. Dan akhirnya saya baru menjalankan podcast ini, ataupun Cogan Stock ini, virtual podcast karena pandemi. Saya pikir yang keenam ini akan saya terusi seperti itu. Tapi tetap saya juga fokus untuk ngajar juga. Jadi terbagi dua dan harus pintar-pintar atur waktu seperti itu. Nah, bicara soal atur waktu, ini yang menarik juga, mahasiswa kadang atur waktu itu menjadi sesuatu yang sangat sulit karena menunda, procrastinate ya. Ya udahlah, ntar dulu bikin papernya, ntar dulu. Padahal itu paper bisa dikerjain kalau hari Senin dikasih dan hari Senin dikumpul seminggu kan, berarti bisa dong dikerjain. Tanpa harus nunda-nunda seperti itu. Sehingga kita akan enak untuk apa, mau event di luar, mau event job desk di luar seperti itu, sehingga tidak mengganggu waktu kuliah seperti itu. Itu masa kuliah yang mungkin orang mungkin terakhir dari masa kuliah. Orang tuh, mahasiswa tuh kadang takut dalam arti, gue nggak bisa, gue nggak ngerti. Belajar untuk percaya diri itu penting. Belajar untuk percaya diri bahwa kita bisa itu penting. Kalau mama saya bilang hal yang bisa dilihat harusnya bisa dipelajari. Contoh misalnya, ketika itu saya berpikir, saya pengen nih sebagai mahasiswa jadi utusan A, B, C, D ke luar negeri misalnya. Harapan itu ada. Saya bisa. Apa yang harus dilakukan adalah mengimprove diri gitu loh. Pokoknya saya bisa. Dan akhirnya ketika itu saya pergi ke Italia dalam rangkaian international camp, dan saya dipilih karena saya mengangkat konteks di negara saya seperti itu. Dan seringkali mahasiswa kayak nggak bisa, nggak pede aja. Karena misalnya gini, kalau kita lihat di industri kita sekarang, industri film misalnya, ataupun industri stand up comedy misalnya, yang dilihat itu bukan gantengnya, tapi pedenya aja. Udah banyak orang bintang nggak pede kok gitu. Contoh misalnya Dustin Tiffany. Gue kenapa ngefans banget sama dia, karena dia jelek, tapi menurut gue nggak ngeliat dari jeleknya, tapi dia orang yang sangat percaya diri dalam mengeksplor kemampuan dia seperti itu. Sehingga penting bagi kita untuk percaya diri. Seringkali kan mahasiswa misalnya dia punya kemampuan gitar, terus ditunjuk, lu deh yang main gitar. Nggak mau gue.
enggak ah, malu gua gitu. Coba seandainya konsep mindsetnya diubah, nih nggak ada yang main gitar, ya udah deh gue aja yang main gitar gitu. Akhirnya kan bakat kita dilihat. Itu sama kayak self branding gitu loh. Makanya kenapa gue sering banget mengekspos di Instagram gue apa aja yang udah kerjain, prestasi apa aja yang udah gue dapet, sehingga orang akan melihat bahwa oh ternyata Rapco bagus ya, ternyata Rapco punya kemampuan ya, seperti itu. Dan ada orang juga yang bilang sombong, tapi kita tidak perlu dengarkan karena yang penting hati kita tidak berniat untuk sombong, yang penting hati kita tidak berniat untuk memegahkan apa yang kita miliki. Sehingga buat gue self branding itu penting buat kita, seperti agar orang tahu bahwa punya kualitas, punya quality kayak gitu. Karena ini kata senior gua yang orang ekonomi, dia orang pemasaran produk, dia bilang seperti ini. Kualitas manusia, kualitas diri kita tuh sama kayak barang. Bagaimana barang ini bisa dikenal kalau tidak dipromosikan, kalau tidak dipasarkan, sama kayak kemampuan diri kita yang kita punya kemampuan tapi kita nggak expose, kita tidak broadcast kemampuan kita, sehingga orang apakah tahu kita berkualitas, kan tidak tahu seperti itu. Itu yang selalu gue pegang sampai sekarang. Makanya kalaupun ada something invitation, misalnya ada invitation gue ngobrol di mana ataupun dalam acara WSCF misalnya, gue selalu screenshot lalu gue masukin Instagram gue, karena itu penting untuk self branding gitu. Itu yang harus dipegang ketika kita mau dalam dunia mahasiswa mau mengeksplor kemampuan kita, seperti itu. Itu dalam dunia kampus. Lalu kemudian dalam dunia kerja ini menarik, karena dunia kerja ini kan kita akan berhadapan dengan orang-orang yang lebih senior seperti itu. Pertama yang mau saya bilang adalah ketika kita masuk dalam dunia kerja, kita jangan pernah mengatakan, kita jangan pernah berpikir kita paling bagus. Karena kita masih muda, kita punya konsep oke. Tapi jangan lupa bahwa orang tua, bahwa orang-orang yang sudah lebih dewasa dari kita, yang sudah lama bekerja di tempat kita, dia memiliki pengalaman. Dan itu yang tidak kita punya. Pengalaman dalam hal apa, misalnya dalam hal berkomunikasi misalnya, ataupun dalam mengonsepkan sesuatu seperti itu. Dan itu yang harus kita pelajari. Makanya seringkali anak-anak muda merasa begini, sebenarnya enggak gitu loh. Makanya yang kedua yang mau saya sarankan adalah bagaimana ketika nanti fresh graduate masuk ke dalam dunia kerja, lebih dengar-dengaran aja, mau diarahkan seperti itu. Karena pada dasarnya gue percaya bahwa anak muda itu memang punya kualitas, tapi juga butuh bimbingan gitu. Butuh bimbingan dari orang yang lebih senior daripada kita gitu. Misalnya, kamu seharusnya bikinnya begini, table-nya begini, ini begini. Oh iya, jangan kita dikasih tahu malah kita bilang, nggak begitu Pak, saya bikinnya seperti ini dan saya punya konsep yang begini. Jangan. Itu akan lebih apa ya? Lebih menunjukkan ego kita gitu loh. Dan itu fatal dalam dunia kerja. Itu yang ketiga, makanya dunia kerja itu membutuhkan kerja tim atau teamwork gitu loh. Kalau kita tidak mendengarkan arahan seperti itu, maka kita akan menghancurkan stabilitas teamwork seperti itu. Kita akan menghancurkan teamwork, sehingga justru malah kita yang tidak menjadi kita tidak belajar dari mereka yang senior seperti itu. Lalu kemudian anak muda itu yang fresh graduate tuh lebih cenderung emosi,
gengsi. Penting buat kita untuk bertanya sama orang yang lebih tua seperti itu ketika kita masih dalam fresh graduate seperti itu. Orang akan lebih respect sama kita kalau kita bertanya, kalau kita nggak ngerti seperti itu. Makanya penting buat kita kalau misalnya ada sesuatu, ini bagaimana ya caranya? Oh, kita langsung datang kepada orang yang lebih tua atau lebih senior di tempat kita kerja, lalu kemudian dia pasti mengajari seperti itu. Lalu kemudian kita jangan ragu kalau misalnya ada informasi apapun kita nggak ngerti, kita tanya. Karena itu bagian dari belajar, bagian dari kita mendapatkan ilmu dari senior di tempat kita kerja seperti itu. Sehingga penting buat kita ngerti dan memahami teamwork itu seperti apa. Teamwork itu juga harus dibarengi dengan komunikasi yang bagus seperti itu. Mungkin itu aja dari saya terkait bagaimana anak muda mengeksplor. Tapi anak muda kan punya kemampuan dan tenaga, harusnya nggak perlu ragu untuk mengeksplor dirinya seperti itu, karena tenaga ya ada. Terus kemudian referensi juga penuh dengan referensi, sehingga tidak ada alasan bagi anak muda untuk bilang pekerjaan ini gini, pekerjaan ini susah. Man, this is 2021. You have many website to research about your work kayak gitu. Bisa banyak gunain buat ngeriset apa yang lu pengen. Sekian gitu aja, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you.